Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali acara pada hari ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan berkah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi nikmat kesempatan dan kesehatan serta kekuatan lahir dan batin untuk menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka pembicaraan tingkat 1, yaitu pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 2 buah ramperda yang telah diserahkan kemarin tanggal 18 Juni 2020. Selanjutnya, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian atas kesediaannya menyempatkan diri untuk menghadiri acara yang dilaksanakan pada hari ini. Sebelum dibuka, saya mengajak hadirin untuk menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang diagendakan pada hari ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan ridhonya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan, pemilik segenap kesempurnaan, tumpuan segala daya dan upaya kami, hanya Engkaulah tempat kami menyembah dan memohon pertolongan. Berikanlah hidayah serta petunjuk-Mu kepada kami dalam mengemban amanah yang dipercayakan masyarakat Sidendren Rapang. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan kami. Karena itu, ya Allah, bukakanlah pintu hati kami dalam bermusyawarah untuk mencapai mufakat, agar rapat paripurna ini serta rapat-rapat selanjutnya menghasilkan keputusan-keputusan yang Engkau ridhoi serta bermanfaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Sidendren Rapang. Rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati, saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 10.12 WITA, dan sesuai dengan kehadiran rekan-rekan anggota Dewan secara fisik, dari 35 orang telah hadir 19 orang. Dengan demikian, berdasarkan pasal 142 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD dengan acara pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas 2 buah ramperda pada hari ini, Jumat 19 Juni 2020, saya buka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, berdasarkan pasal 108 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPRD, diatur bahwa rapat paripurna yang diadakan pada hari ini bertujuan untuk menampung pemandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan keputusan DPR tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dan rencana induk pembangunan pariwisata daerah Kabupaten Sidendren Rapang 2020-2030. Untuk mengetahui secara rinci pandangan dari masing-masing fraksi terhadap 2 ramperda prakarsa pemerintah daerah, maka kita langkah ke acara berikut, yaitu pemandangan umum fraksi-fraksi. Untuk kesempatan pertama, dipersilakan kepada juru bicara fraksi Partai Nasional Demokrat. Untuk itu, disilakan. Pemandangan umum fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Sidendren Rapang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun 2019 dan rencana induk pembangunan pariwisata daerah tahun 2020-2030. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Bapak Bupati atau mewakili beliau Bapak Wakil Bupati Sidenden Rapang beserta seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sidenden Rapang. Yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenden Rapang. Yang terhormat para unsur Forkopimda serta hadirin dan seluruh peserta rapat paripurna yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian hingga pada kesempatan ini kita dapat menghadiri rapat paripurna dewan dan menunaikan tugas kita selaku wakil rakyat. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam hal ini fraksi Partai Nasdem untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun 2019 dan rencana induk pembangunan pariwisata daerah tahun 2020-2030. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Saudara Bupati yang telah memberikan dan menjelaskan rancangan peraturan daerah seperti yang tersebut di atas pada rapat paripurna Dewan tanggal 18 kemarin. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat. Laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan muara bagi perwujudan pemerintah yang baik. Esensi ini akan dapat diwujudkan dalam praktik pemerintahan apabila benar-benar dilakukan secara transparan, jujur, demokratis, dan responsif. Melalui tata cara ini akan mampu melakukan evaluasi secara kritis, objektif, dan akurat atas kinerja setiap kegiatan, program, kebijakan, serta segenap kendala yang terjadi. Secara umum, kami mengapresiasi pengantar Remperda yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati, namun terdapat beberapa catatan-catatan penting yang patut kami sampaikan pada forum terhormat ini. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagaimana yang terinci di bawah ini. Poin 1, Remperda tentang pelaksanaan pertanggungjawaban APBD memiliki salah satu tugas mengawasi jalannya pemerintahan khususnya Kabupaten Sidenden Rapang yang bermartabat proporsional dalam menjalankan tugas pemerintahan. DPRD sebagai pemangku tugas pengawas harus dan wajib mencermati hasil pelaksanaan pemerintahan dengan maksud bahwa keberhasilan yang telah dicapai untuk tetap ditingkatkan. Sementara kekurangan sempurnaan dapat kita perbaiki guna mencapai hasil yang lebih optimal di kemudian hari. Berkaitan dengan hal tersebut, kami memberikan catatan-catatan sebagai berikut. Pemerintah daerah seyogyanya dapat meningkatkan PAD melalui semua sektor, terkhusus di sektor perizinan yang dipusatkan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan pelaksanaan teknis yang tersebar di organisasi perangkat daerah atau SKPD, baiknya dipusatkan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Mohon tanggapan, masih memungkinkan ditingkatkan pendapatannya. 2. Mengefektifkan dan mengefisienkan pembelanjaan pemerintah daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, yang didasarkan pada asas manfaat, serta dapat mengalokasikan anggaran untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan masyarakat, dan mengurangi anggaran yang bersifat seremonial, dan mengurangi anggaran yang sifatnya seremonial. 3. Berdasarkan pertanggungjawaban APBD tahun 2019, kami mempertanyakan keseriusan eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan. Hal itu didasarkan serapan anggaran APBD tahun anggaran 2019 yang kurang optimal sehingga silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran APBD cukup tinggi, yakni mencapai 24 miliar lebih. Sekali lagi, kami menyayangkan sekaligus mempertanyakan keseriusan eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan,
Selain itu, belanja daerah sebagian besar masih untuk belanja pegawai, komponen gaji, dan tunjangan. 4. Mendorong pemerintah agar penyerapan anggaran di setiap perangkat daerah dapat lebih dimaksimalkan. Harapannya agar nilai silpa yang di akhir tahun semakin diminimalkan. Sekaligus juga kami menyarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sidendren Rapang agar mengefektifkan monitoring dan pengawasan terhadap perencanaan pelaksanaan program belanja daerah secara langsung maupun tidak langsung. 5. Orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Untuk itu, fraksi Partai Nasdem memberikan catatan penting agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi tidak boleh menjadi prioritas dibanding belanja untuk kebutuhan kesejahteraan masyarakat. 6. Meminta kepada saudara Bupati, dalam hal ini pihak eksekutif, untuk lebih memperkuat sinergitas antara eksekutif dengan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan. 7. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2019 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dinyatakan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima dari rekomendasi tersebut. Disampaikan beberapa poin terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh BPK. Oleh karena itu, fraksi Partai Nasdem mempertanyakan apakah pemerintah daerah dapat menyelesaikan tindak lanjut dari semua rekomendasi BPK dan tidak akan terulang di tahun-tahun berikutnya. Mohon tanggapannya. Poin kedua, Remperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah tahun 2020-2030. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, sektor pariwisata diyakini dapat berperan sebagai sumber penggerak ekonomi, terciptanya lapangan kerja, peningkatan tingkat kesejahteraan, dan tentunya juga untuk menurunkan tingkat kemiskinan, serta untuk menciptakan keharmonisan sosial menjadi prioritas pembangunan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal dan catatan terkait dengan Ramperda tentang Rencana Pembangunan Induk Kepariwisataan Daerah Kabupaten Sidendren Rapang sebagai berikut. 1. Secara filosofis, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sidendren Rapang diperlukan implementasi untuk perencanaan induk yang berperan strategis agar terjaminnya dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kami mempertanyakan kepada pemerintah daerah bagaimana potensi kemajuan kepariwisataan di daerah kabupaten saat ini. Kami meminta penjelasan saudara Bupati. 2. Pariwisata harus dibangun secara terencana dan terpadu, serta harus terintegrasi secara berkelanjutan dengan landasan yang kokoh. Kami meminta kepada pemerintah daerah untuk tetap memperhatikan sebagai aspek terkait dengan kepariwisataan baik saat ini maupun untuk masa-masa yang akan datang. Hal tersebut menjadi dasar dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sidendren Rapang. Mohon tanggapannya. 3. Mencermati dan menganalisa dua buah remperda yang diserahkan, yaitu Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, di mana kedua rancangan tersebut terjadi perbedaan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, kami mempertanyakan kepada Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sudah
sudahkah melalui tim verifikasi pemerintah daerah? Mohon tanggapannya. Rapat paripurna Dewan yang hadirin kami hormati. Demikian pemandangan umum kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian pemandangan umum ini ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang lain sifatnya yang strategis akan disampaikan di kemudian pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Nasdem sepakat 2 ramperda untuk dibahas lebih lanjut. Sekian atas perhatiannya kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangka Jene 19 Juni 2020. Fraksi Partai Nasdem, juru bicara Bahrul Abbas. Ketua Fraksi Sansu Marlim, Wakil Ketua Bahrul Abbas, Abdul Rahman Mustafa, Sekretaris Haji Ruslan SHMAP, Haji Faisal, Haji Ihsan Rakib, Senar Rosi AM Mafus, Haji Kartini Baka, SKM MKS, masing-masing anggota. Salam restorasi. Kepada saudara Haji Bahrul Abbas, kami ucapkan terima kasih.